Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu program ini boleh menjadi berkat buat umat Tuhan dimanapun umat Tuhan berada dan mendengarkan firman Tuhan. Karena saya percaya orang yang mendengarkan firman Tuhan tetap kuat menghadapi badai. Orang yang mendengarkan firman Tuhan selalu ada pengharapan dalam hidupnya. Karena itu saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami rindu dari hari-hari hidup kami tetap terus mengingat akan firman Tuhan. Karena kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau buka hati kami, bicara bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Keluaran pasal yang ke-15, Keluaran pasal 15 ayat yang ke-13. Perhatikan firman Tuhan ini, dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Jadi ingat ya saudara ya, Yesus Tuhan kita bukan hanya Allah yang menyelamatkan kita, tetapi Dia juga Allah yang menuntun kehidupan kita ya. Sehingga kita percaya bukan ketika Yesus mati lalu Yesus meninggalkan kita pergi begitu saja gitu setelah menyelamatkan. No. Dia Allah yang menyelamatkan kita. Dia Allah yang menebus kita dari lubang kubur, kematian dari dosa-dosa kita. Namun di sisi lain ketika Dia menyelamatkan kita, Dia juga Allah yang menuntun. Dia juga Allah yang mengarahkan kita. Sama seperti bangsa Israel dilepaskan dari padang gurun, dipimpinnya mereka dengan tiang awan dan tiang api ya. Dengan kasih setiamu Tuhan engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mesti ingat akan hal ini. Bahwa kita adalah umat Tuhan yang dituntun dan dibimbing. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya dituntun dan dibimbing oleh Tuhan. Amin. Kemana Tuhan menuntun dan membimbing kehidupan kita? Ke tempat di mana Tuhan mau kita berada. Dan tempat itu adalah tempat yang terbaik. Tuhan menuntun dan membimbing bangsa Israel keluar dari padang gurun untuk masuk ke tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tempat itu adalah tempat yang baik. Demikian pula dalam hidup saudara dan saya. Tuhan menuntun dan membimbing kehidupan kita untuk mengarahkan langkah kita masuk ke tempat yang dahsyat. Masuk ke tempat yang dimana janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Masuk ke tempat dimana Tuhan mau rencana dan rancangannya terjadi, tergenapi dalam kehidupan kita. Itulah tempatnya. Sekarang jadi pertanyaan begini. Kalau memang Tuhan mau menuntun dan membimbing kehidupan kita, kalau dari sisi Tuhan, Tuhan mau menuntun dan membimbing kehidupan kita. Sekarang jadi pertanyaan kitanya, iya kan? Kitanya mau gak dituntun dan dibimbing? Karena gini saudara, ketika Tuhan menuntun dan membimbing kita, tidak serta-merta Tuhan menuntun dan membimbing kita melewati tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang tidak mengalami kesukaran. No, tempat itu seringkali bicara tentang padang gurun ya. Tempat itu seringkali bicara tempat di mana tidak ada lagi mata air, ya kan? Tempat itu bicara seringkali tempat di mana kita tidak tahu lagi mesti buat apa. Karena ketika Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka Alkitab mencatat Tuhan membawa mereka untuk ada di satu keadaan di mana di depan mereka laut Tiberau, di belakang mereka ada bangsa Mesir. Firaun dan orang-orang yang siap menghabisi mereka. Nama jalan itu adalah jalan buntu saudaraku. Maju kena, mundur kena. Iya kan? Ada kalanya Tuhan membimbing kita ke tempat sana saudara. Ada kalanya Tuhan menuntun kita ke arah yang kita pikir Tuhan ini susah banget sih tempat ini. Tempat ini tidak gampang, tempat ini tidak mudah. Ada kalanya Tuhan menuntun kita ke sana. Siapkah kita melewati hal itu? Tetapi
yang perlu kita syukuri. Sekalipun saudaraku, haleluya, sekalipun Tuhan membawa dan menuntun kita melewati. Kenapa saya bilang melewati? Karena tempat yang susah, tempat yang rumit, tempat yang terlihat seakan-akan tidak ada kebaikan yang menurut kita, itu cuman lewat. Ya, cuman lewat. Di balik semuanya itu ada pembentukan kita, bukan akhirnya. Karena akhirnya bagi bangsa Israel adalah tanah yang berlimpah susu dan madu. Itu akhir di mana mereka akan tinggal. Tetapi tanah yang tandus yang mereka lewati, tanah yang susah untuk mereka dapati airnya, itu cuma mereka lewati. Sebagai apa? Sebagai pembentukan. Seandainya maksud saya kita mau dituntun dan dibimbing oleh Tuhan, maka kita akan melalui proses itu, saudara. Makanya tidak sedikit kita kalau kita dengar kata-kata orang Kristen, orang percaya bilang begini, aduh saya kok ikut Tuhan, keadaan saya jadi tambah susah ya. Aduh saya kok semenjak mengikut Tuhan, semenjak saya beribadah, semenjak saya dekat sama Tuhan, kok ada banyak masalah ya. Hei saudara dikasih dalam Tuhan, berarti hidupmu sudah ada dalam jalan yang benar. Engkau dituntun dan diarahkan oleh Tuhan. Untuk apa? Dibentuk. Engkau dituntun, diarahkan oleh Tuhan untuk dididik. Bukankah kita ini tanah liat di tangan penjunan? Itu yang dikatakan Tuhan kepada Yeremia. Saudaraku, masakan aku tidak dapat bertindak, dalam Yeremia 18 ayat yang ke-6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikian firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Kita ini seperti tanah liat di tangan penjunan. Kita umat Tuhan dituntun, dipimpin Tuhan, dibawa kita masuk dalam proses demi proses, pembentukan demi pembentukan, untuk semakin kita indah di hadapan Tuhan. Karena dengan pembentukan itu, dengan proses itu kita didewasakan. Sama bangsa Israel masuk dalam peperangan demi peperangan ketika keluar dari tanah Mesir. Bukan gampang saudaraku, tapi dalam pimpinan Tuhan. Dalam apa? Penyertaan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, dalam bimbingannya Tuhan. Mereka melewati masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan, tapi Tuhan yang memimpin mereka. Di waktu siang Tuhan memimpin dengan tiang awan, di waktu malam Tuhan memimpin dengan tiang api. Dalam pimpinannya Tuhan, dalam tuntunannya Tuhan, dalam bimbingannya Tuhan, mereka berjalan. Tetapi apakah mereka tidak mengalami kesusahan? Mereka alami. Itu tadi saya bilang, tetapkah kita mau untuk ikut Tuhan, dituntun Tuhan, dibimbing Tuhan? Harus. Karena itulah yang Tuhan mau. Agar kita selalu dituntun, dibimbing, sekalipun harus melewati padang gurun, sekalipun harus melewati lembah kekelaman, sekalipun harus melewati kesusahan demi kesusahan, sekalipun melalui jalan-jalan yang membuat air mata kita tertumpah, tetap harus lewati. Kenapa? Karena selama Tuhan menuntun dan membimbing kita, Dia pegang tangan kita. Karena janjinya jelas, masalah, pergumulan, pencobaan yang kamu hadapi tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Dimanapun saudara berada hari ini, saya ajak setiap umat Tuhan, ayo beri dirimu dituntun. Beri dirimu dipimpin Tuhan. Kalau orang yang dituntun, dipimpin oleh Tuhan, memulai harinya bersama firman, berarti engkau mau dituntun, engkau mau dipimpin, engkau mau diterangi hatimu oleh firman. Setiap hari memulai hari dengan doa, setiap hari memulai hari dengan sujud di kaki Tuhan. Itu membuktikan bahwa engkau mau dituntun dan dipimpin, dibimbing oleh Tuhan, masuk dalam seluruh kegenapan rencananya Tuhan. Tetapi engkau mesti juga ingat, dalam tuntunan dan bimbingannya Tuhan, tidak serta-merta semua jalan itu harus lurus. Ada kalanya engkau belok-belok, ada kalanya engkau melewati padang gurun, ada kalanya engkau melalui lembah kekelaman. Tetapi selama kita dipimpin, dituntun oleh Tuhan, Tuhan yang berperang menggantikan kita. Tuhan yang memberikan kekuatan penghiburan bagi kita. Sebab apapun yang kita hadapi tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Berilah dirimu dituntun dan dibimbing oleh Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu. Sehingga akhirnya kami menyadari bahwa hari-hari hidup kami perlu dipimpin, kami perlu dibimbing, kami perlu dituntun. Tuhan, tolong kami setiap umat-Mu untuk kami memberi diri, dibimbing, dipimpin, dituntun setiap hari dalam hidup kami. Sekalipun kami dipimpin, dibimbing Tuhan, dituntun Tuhan, masuk dalam kesusahan demi kesusahan, kesukaran demi kesukaran, air mata demi air mata. Tapi kami tahu semua proses itu menjadikan kami pribadi yang kuat.
menjadikan kami pribadi yang unggul, menjadikan kami pribadi yang tetap terus memandang Tuhan dan berkata, bersama Yesus kami lebih daripada pemenang. Hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada, di dalam nama Yesus. Beri kekuatan, beri keteguhan hati, beri kesanggupan untuk tetap terus mau dituntun dan dibimbing oleh Tuhan. Hamba juga berdoa buat yang sakit, sebab hamba percaya ada tertulis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka. Sebab ada tertulis, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Terjadi dalam hidup umat-Mu saat ini Tuhan. Kami terima dengan iman di dalam nama Yesus. Materaikan firman-Mu dalam hati masing-masing kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.